Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Solihah. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan pembelajaran PKN di SD atau MI. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melestari model pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Tujuan pendekatan PKN di SD atau MI adalah untuk memfokuskan pada pembentukan watak bagi peserta didik yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Macam-macam pendekatan pembelajaran yaitu ada pendekatan konstekstual. Pada pendekatan ini, guru akan memberikan gambaran tentang materi pelajarannya dengan mencontohkan kejadian di dunia nyata. Tujuannya adalah untuk mendorong siswa agar bisa menemukan suatu hubungan antara pengetahuan dalam materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memerlukan daya pikir yang kritis dari siswa sehingga secara tidak langsung dapat membantu menemukan potensi diri mereka. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme. Guru tidak mengajarkan kepada siswanya bagaimana cara untuk menyelesaikan soal atau menemukan jawaban benar atau salah. Guru hanya bertugas untuk mendorong siswa agar mau berpikir kritis sehingga dapat menentukan mana opsi jawaban yang benar menurut hasil pemikiran mereka. Yang ketiga ada pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan dalam pembelajaran selanjutnya adalah pemecahan masalah atau problem solving. Pada pendekatan ini, guru menekankan kepada siswa untuk mempergunakan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan suatu permasalahan. Biasanya dalam pendekatan ini, siswa harus bisa menggunakan logikanya untuk menemukan sebab akibat dari suatu masalah, menganalisisnya, membuat hipotesis, hingga mendapatkan kesimpulan. Yang keempat, pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended adalah konsep yang mengutamakan kepada bagaimana proses untuk menemukan jawaban suatu persoalan, bukan tentang benar tidaknya jawaban tersebut. Biasanya pertanyaan yang diberikan sifatnya terbuka, sehingga tidak ada jawaban benar atau salah secara mutlak. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam berpikir dan menemukan jawaban. Pendekatan induktif. Melalui pendekatan induktif, siswa akan diajak untuk melakukan pengamatan lebih dulu, untuk menemukan hal-hal khusus, lalu mengambil kesimpulan dari semua fakta yang ditemukan. Semakin banyak fakta konkret yang dapat ditemukan, maka akan semakin bagus juga kesimpulan yang diperoleh. Yang keenam, pendekatan deduktif. Pengertian dari pendekatan deduktif adalah mengumpulkan hal-hal yang sifatnya umum, lalu disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang lebih khusus. Di sini guru akan menjelaskan tentang konsep dasar, teori, dan juga istilah lainnya di bagian awal kegiatan pembelajaran, lalu dilengkapi dengan bagaimana contoh penerapannya. 7. Pendekatan saintifik. Konsep pendekatan ini mengacu pada kurikulum pembelajaran yang berlaku di sekolah. Pendekatan saintifik yang disebutkan dalam kurikulum 2013 lalu menggunakan 5 langkah, yaitu mengamati, bertanya, mengumpulkan data, melakukan asosiasi, dan mengkomunikasikannya. 8. Pendekatan proses. Terakhir adalah pendekatan proses, di mana guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengamati penemuan ataupun penyusunan konsep tertentu. Siswa akan melakukan percobaan atau ilustrasi, kemudian menyusun hipotesa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.